Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, KM, silakan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, baca berdoa, mulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Untuk kehadiran, apakah hadir semua hari ini? Hadir, alhamdulillah. Baik, Ibu ada pertanyaan. Apakah panjang termasuk dalam besaran fisika? Iya. Satuannya apa? Meter. Bagus. Ada pertanyaan selanjutnya. Dijawab ya yang bisa. Mengapa zat memiliki sifat fisis yang berbeda-beda? Acungkan tangan. Ya, Raffi. Karena terdiri dari adonan molekul yang berbeda sehingga bereaksi Berbeda pula. Ya, betul. Zat itu memiliki sifat fisis yang berbeda-beda karena dia terdiri atas molekul atau atom yang berbeda-beda sehingga dia bereaksi dengan cara yang berbeda pula. Oke, ada pertanyaan satu lagi yang bisa acungan tangan ya. Apa gunanya besaran dan satuan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Dea. Untuk menunjukkan hasil pengukuran yang tepat. Ya. Gunanya besaran dan satuan dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk menunjukkan hasil pengukuran yang tepat atau yang benar ya. Contohnya, kalian mengukur panjang meja. Panjang mejanya misalkan 1,5 meter. Nah, kalian pasti menulisnya 1,5 meter. Nah, panjangnya itu adalah besaran dan meter adalah satuannya. Begitu ya, paham ya? Oke, kemudian bagaimana cara supaya kita tuh yakin kalau hasil pengukuran yang kita lakukan itu akurat? Ya, Citra? Menggunakan alat ukur yang lebih akurat. Ya, dengan cara kita menggunakan alat ukur yang akurat ya, sehingga kita yakin kalau hasil pengukuran yang kita lakukan itu akurat. Terima kasih, Citra. Oke. Kenapa pengukuran itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena ini kaitannya erat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya, kalian kalau membeli beras pasti kan ditimbang dulu kan. Bu, saya beli beras 1 kg, pasti sama penjualnya ditimbang dulu 1 kg. Kemudian kalian misalnya membeli mangga, ditimbang dulu nggak? Ditimbang kan? Jadi pengukuran itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tukang kayu contohnya. Untuk membeli kayu kan satuannya meter kubik ya. Berapa meter kubik yang diperlukan untuk membuat lemari. Nah, berarti kan pengukuran itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita harus semangat belajar tentang materi hari ini yaitu pengukuran ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu Ibu terangkan ya. Yang pertama, peserta didik dapat melakukan pengukuran besaran fisis menggunakan alat ukur panjang. Yang pertama. Yang kedua adalah peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengukuran terhadap benda-benda sekitar. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan inovatif saat pengukuran secara langsung. Oke, sekarang Ibu akan membagikan angket motivasi belajar ya. Silakan kalian isi. Silakan isi sesuai dengan kejujuran kalian saja ya. Silakan isi mulai dari sekarang. Terima kasih sudah mengisi angket motivasi belajar ya. Selanjutnya Ibu kasih kalian soal pretest. Ini soal kemampuan awal, silakan diisi sesuai kemampuan kalian saja, sebisanya, sejujurnya ya. Soal pretest ini.
Jangan lupa tulis nama ya. Baik, untuk selanjutnya kalian Ibu minta membentuk kelompok ya, duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Satu kelompok 4 orang atau boleh 5 orang ya, tidak apa-apa. Silakan membentuk kelompok, mejanya disatukan, kemudian duduknya berkelompok ya. Oke, baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan alat ukur yang pertama, yaitu udah pada tahu semua ya. Ini adalah mistar atau penggaris. Bagaimana cara mengukurnya? Pasti sudah pada tahu ya. Dimulai dari angka 0. Ibu di sini mencoba mengukur menggunakan penggaris. Yang diukur adalah penghapus ya, penghapus papan tulis. Hasilnya 11,8. Oke. Panjang penghapus papan tulis 11,8 cm. Nah, apakah ditulis seperti ini saja? Tidak ya, kenapa? Karena Ibu menggunakan alat ukur yang memiliki ketelitian tertentu. Kalian tahu ketelitian alat ukur penggaris berapa? 0,05 cm. Ini ketelitian dari penggaris. Maka hasil pengukurannya harus ditulis 11,80 plus minus 0,05 cm. Nah, 11,80 ini adalah panjang penghapus yang diukur ya, atau hasil ukurnya. Dan 0,05-nya adalah ketelitian dari penggaris. Jadi ini belum tepat ya. Penulisnya harus disertai dengan ketelitian alat ukur yang digunakan. Seperti itu, paham ya? Oke. Ibu sekarang membagikan benda yang ada di sini untuk kalian simak. Perhatikan benda yang Ibu bagikan. Dulu ya. Oke. Sudah semua? Sekarang Ibu minta kalian mengukur menggunakan penggaris untuk benda-benda yang ada di meja kerja kalian. Silakan diukur. Kalau koin berarti diameter koinnya, ini juga diameter pipanya, ini diameter paralonnya, penggarisnya. Ada yang penggarisnya 2? Oke. Bisa tidak mengukur menggunakan penggaris untuk benda-benda itu? Bingung? Sulit ya? Dari 0 ke sini. Sulit? Sulit untuk mengepaskan ya? Apakah kalian mengalami kesulitan untuk mengukur benda-benda yang Ibu bagikan tadi? Ya, sulit ya. Kenapa sulitnya? Nggak pas ya? Ya. Kata Raffi tidak pas. Yang lain?
Sulit untuk mengukur menggunakan penggaris karena bendanya ada yang lingkaran, ada yang tipis ya, sulit ya. Oke, adakah alat ukur panjang lain selain penggaris yang bisa digunakan untuk mengukur benda-benda ini? Ada. Apa namanya? Jangka sorong dan Mikrometer skrup. ya, mikrometer skrup. Betul. Selain penggaris, sebagai alat ukur panjang, ada dua alat ukur panjang lain, yaitu jangka sorong dan mikrometer skrup. Ya, betul sekali. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video tentang cara mengukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Perhatikan ya videonya. Teman-teman, berjumpa lagi bersama saya, Kawan. Kali ini saya akan membuat tutorial cara dasar membaca skala pada alat ukur panjang, yaitu alat jangka sorong dan mikrometer skrup. Terlebih dahulu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sementara skala nonius yang bertimpit yaitu adalah dua, skala utama dan skala nonius yang bertimpit, jadi angkanya 2. Kanan sini 1, 2, maka skala noniusnya 2. Hasil pengukurannya yaitu skala utama 1,3 ditambah dengan skala nonius dikali dengan 0,01, maka hasilnya adalah 1,32 cm. Mudah bukan? Saat ini kita akan latihan untuk menggunakan alat mikrometer skrup. Sebelumnya, kita mengenal bagian-bagian dari alat mikrometer skrup. Yang ini namanya poros tetap. Itu tentang cara pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Cukup jelas ya? Oke, Ibu akan menambahkan sedikit. Untuk hasil mengukur menggunakan jangka sorong, kalian misalkan mengukur diameter benda ya. Ditulisnya misalkan hasil pengukurannya 2,34. Nah, berarti ditambahkan 0 plus minus 0,005 cm. 2,340 adalah hasil ukurnya, ya kan? Dan 0,005 cm adalah ketelitian dari jangka sorong. Jadi cara menulisnya seperti ini ya. Kemudian untuk mikrometer skrup, oke, misalkan kalian mengukur tebal apa gitu ya, tebal kawat atau apa? 1,830 misalkan hasil pengukurannya. Maka menulisnya dalam milimeter. 1,830 adalah hasil ukurnya atau hasil pengukurannya ya. Kemudian 0,005 mm adalah ketelitian dari mikrometer skrupnya. Jadi menulisnya ada aturannya ya, disertai dengan plus minus ketelitian atau ketidakpastian dari alat ukur yang digunakan. Paham sampai sini ya? Iya, jadi ada penggaris, jangka sorong, mikrometer skrup. Penulisannya harus disertai plus minus dengan ketidakpastian alat ukur yang digunakan. Baik, ini Ibu akan bagikan alat ukur yang dimaksud, jangka sorong. Satu kelompok satu ya. Oke. Untuk mikrometer skrup ini yang kecil cuma ada satu, jadi kalian bergantian saja ya, bisa ya. Untuk mengukur piston juga nanti gantian saja karena pistonnya cuma ada satu, ya. Oke, per kelompok Ibu bagikan LKPD.
Perhatikan sebentar. LKPD adalah lembar kerja peserta didik ya. Di sini kalian diminta untuk menuliskan nama kelompoknya. Boleh kelompok 1, 2, 3, 4 ditulis ya. Kelompok 1 misalnya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, di sini ada petunjuknya. Ya. Silakan kalian baca petunjuknya sesuai yang ada di sini. Kemudian silakan mengerjakan praktikum sesuai petunjuk dari LKPD. Ya. Kalian diminta untuk menyesuaikan alat ukur yang digunakan sesuai benda yang diukur ya. Kalian pilih alat ukur yang mana nih untuk mengukur diameter paralon? Kalian menggunakan alat ukur yang mana untuk mengukur diameter ring seher? Ini namanya apa? Ring seher ya? Ring seher. Silakan diskusi kelompok berdasarkan panduan dari LKPD. Silakan boleh diskusi kelompok dimulai. Sekarang kalian boleh mencari informasi dari berbagai sumber, misalkan dari internet, boleh ya? Boleh dari internet untuk mencari informasi tentang jangka sorong dan mikrometer sekrup yang digunakan sebagai alat ukur. Ya, boleh mencari dari berbagai sumber, misalkan internet atau buku ya, untuk membahas tentang jangka sorong dan mikrometer sekrup. Ya, boleh mencari dari internet, boleh ya. Tentang jangka sorong dan mikrometer sekrupnya. Silakan. Selanjutnya adalah kalian mempresentasikan hasil dari diskusi sesuai dengan petunjuk LKPD-nya ya. Silakan untuk presentasi boleh dimulai dari kelompok 1 dulu. Yang lain menyimak dan memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Girenansyah, perwakilan dari kelompok 1. Mengukur panjang buku tulis menggunakan penggaris, alasan disesuaikan dengan benda yang diukur, yaitu buku tulis. Mengukur diameter luar piston menggunakan jangka sorong, alasan lebih mudah disesuaikan dengan benda yang diukur, yaitu ring seher. Kesimpulannya, penggaris atau mister itu alat ukur panjang yang memiliki ketelitian 0,0
5 cm. Bisa dipraktekin yang diukur yaitu buku tulis. Ada yang mau nanya? Ya, silakan deh ya. Apa gunanya mikrometer sekrup dalam kehidupan sehari-hari? Mikrometer sekrup bisa mengukur benda dengan ketelitian sampai 0,01 mm. Selain itu, mikrometer sekrup juga banyak digunakan untuk mengukur ketebalan diameter sebuah benda. Ya, betul. Silakan. Sekian. Tanya lagi? Tidak ada? Ada yang ingin menanggapi? Oke. Terima kasih. Sekian Egy. dari- Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk selanjutnya presentasi oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Retno Alicia, perwakilan dari kelompok kedua. Di sini saya akan membacakan diskusi dari kelompok kami. Yang pertama ada analisis data. Di sini ada mengukur diameter luaring seher menggunakan jangka sorong. Alasan lebih mudah disesuaikan dengan benda yang diukur, yaitu ring seher. Selanjutnya ada mengukur diameter dalam ring seher menggunakan jangka sorong. Alasannya lebih mudah disesuaikan dengan benda yang diukur, yaitu ring seher. Selanjutnya ada kesimpulan dari kelompok kami, yaitu Kesimpulannya apa? Lebih keras lagi suaranya. penggaris atau mistar adalah alat ukur panjang yang memiliki ketelitian 0,0 cm. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda. Pada praktikum yang diukur yaitu panjang buku tulis. Jangka sorong adalah alat ukur panjang dengan ketelitian 0,005 cm. Biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam luar benda, serta dapat mengukur kedalaman benda. Dalam praktikum yang diukur yaitu diameter luar piston, diameter dalam dan luar ring seher, diameter dalam dan luar pipa, paralon, dan diameter uang koin. Di sini ada mikrometer sekrup adalah alat ukur panjang dengan ketelitian 0,005 mm. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya kecil atau tipis. Dalam praktikum yang diukur yaitu diameter paku dan diameter kawat serta ketebalan uang koin. Dari kesimpulan yang saya terangkan, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Baik. Kelompok kami lebih memilih mengukur kawat menggunakan mikrometer sekrup karena benda yang kecil akan lebih mudah diukur jika menggunakan alat ukur yang tingkat ketelitiannya lebih detail dibandingkan jangka sorong. Sekian, ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Betul ya, alasannya dia menggunakan mikrometer sekrup karena dia lebih teliti daripada jangka sorong. Telitiannya sampai berapa tadi? 0,005 mm. Baik, selanjutnya kita ice breaking dulu karena sepertinya sudah jenuh ya. Jenuh, lelah, dan capek sepertinya. Yuk kita ice breaking dulu. Kalau ibu bilang tepuk semangat, kalian tepuk 3 kali ya. 1, 2, 3. Kalau ibu bilang tepuk IPAS, 2 kali tepuknya. 1, 2. Kalau ibu bilang tepuk SMK, 1 kali tapi sambil bilang cayo gitu ya. Tepuk SMK 1 kali sambil bilang cayo. Oke, baik. Ibu akan tes. Pertama, tepuk semangat. Oke, tepuk IPAS. Tepuk SMK. Cayo. Oke, bagus. Sekali lagi. Tepuk SMK. Cayo. Iya. Tepuk IPAS. Iya. Tepuk semangat.
Oke, fokusnya masih bagus. Kita lanjutkan pelajarannya. Oke. Baik, tadi sudah dilakukan praktikum, kemudian kalian maju presentasi. Nah, yang jadi dasarnya adalah sekarang pertama alat ukur panjang itu ada 3 ya, bukan hanya penggaris. Apalagi jangka sorong, kemudian mikrometer, skrup. Ya, kalian sudah tahu melalui praktikum yang sudah kalian kerjakan. Nah, penggaris ini tadi ketelitiannya berapa? 0,05 cm. Biasa digunakan untuk mengukur panjang benda yang mudah ya. Kalau kalau jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter dalam dan luar benda dan bisa juga kedalaman benda. Dengan ketelitian berapa tadi? 0,005 cm. Oke. Kemudian yang terakhir alat ukur panjang yang ketiga adalah mikrometer skrup. Digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang tipis-tipis, yang kecil-kecil ya, diameter yang kecil-kecil. Contohnya tadi apa? Kawat, paku ya. Dengan ketelitian mikrometer skrup mencapai 0,005 mm. Oke, kesimpulannya itu tadi yang Ibu bacakan, yang tadi Ibu sampaikan ya. Alat ukur panjang ada 3, penggaris, jangka sorong, mikrometer, skrup. Jangka sorong ketelitiannya 0,005 cm, mikrometer skrup 0,005 mm. Baik. Ibu akan membagikan ini supaya kalian diisi. Pertama refleksi ya. Silakan diisi. Silakan isikan nama yang jelas namanya ya. Kemudian isi sesuai dengan yang kalian alami tadi. Baik, di sini ada angket motivasi belajar. Sama seperti yang tadi di awal kalian ya mengisinya. Baik, ini yang terakhir. Ada post test. Ini diisi karena kalian sudah mempelajari materi pengukuran, silakan diisi dengan penuh kesungguhan nama dan jawabannya ya. Ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih ya. Untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa kalian buka buku dulu, belajar dulu tentang perubahan materi. Perubahan materi ada 3, perubahan fisika, kimia, dan biologi. Ya, dibaca dulu sebelum nanti ke pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih atas